Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bahasan mengenai graf. Kita lanjutkan yang keenam, yaitu lintasan atau apa. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai En, Vn. Demikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn kurang 1 Vn, merupakan sisi-sisi dari graf G. Oke, kita tinjau misalkan pada graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Jadi lintasan 1, 2, 4, 3 pada graf G1 memiliki panjang adalah 3. Yaitu 1, 2, 3. Yang ketujuh adalah cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sebagai sirkuit atau siklus. Tinjau pada graf G1 tadi, 1, 2, 3, 1 merupakan sirkuit ya, dengan panjang 3. 1, 2, 3, 1. Oke, kita lihat lagi. 1, 2, 3, 1 yang merupakan sirkuit karena simpul awal dan simpul akhirnya sama, yaitu di simpul 1. Berikutnya adalah terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Berikut contoh untuk graf tak terhubung. Jadi pada gambar ini terlihat terpisah ya antara 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berada dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat ya. Jadi ini ya, terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U, seperti itu. Jadi ada lintasan dua arah. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Oke, berikut contoh pada graf berarah terhubung lemah. Jadi di sini 1, 2, 2, 1 ya, tetapi 2, 3 di sini tidak terdapat 3 kedua gitu. Begitu juga dengan 2, 4 tapi tidak ada 4, 2. Tetapi pada graf bagian kanan ini dikatakan sebagai graf berarah terhubung kuat ya, karena pada dua simpul ini terdapat dua arah sisi gitu yang berlawanan. Berikutnya adalah upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G atau graf VE adalah sebuah graf, G1 adalah V1 E1 merupakan upagraf atau subgraf dari G jika VI elemen V dan E1 elemen atau bagian dari E. Nah, komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2, yaitu V2 E2, demikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Oke, berikut contoh graf G1. Kemudian berikut ada suatu upagraf yang merupakan himpunan bagian dari G1. Nah,
lebihnya dari upah graf ini merupakan komplement dari upah graf B ya. Jadi suatu upah graf dengan komplemennya kalau digabung itu merupakan graf awal. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen, jadi 1, 2, 3, dan 4. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat, yaitu bagian pertama dan yang terakhir ini. Ya, jadi yang ini satu arah terhubung tidak kuat atau lemah. Berikutnya adalah upah graf rentang atau spanning subgraf. Upah graf G1 atau V1E1 dari G dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Berikut ini contoh, misalkan ini graf G, kemudian upah graf rentang dari G ya. Jadi kalau upah graf rentang dari G ini banyaknya simpul sama dengan graf semula. Sedangkan yang bagian C ini bukan merupakan upah graf rentang dari G karena tidak ada simpul 4 dan 5. Berikutnya adalah cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang akan menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 35, 35 dan 34 adalah cut set. Jadi kalau keempat sisi ini kita buang ya, dia menjadi 2 komponen, jadi terpisah. 1, 2, 25 ini juga merupakan cut set. Jadi 1, 2 serta 25 ini kalau kita hapus 2 sisi ini, maka dia juga menjadi 2 komponen, jadi merupakan cut set juga. Ya, jadi ada beberapa cut set ya. Yang penting dia dengan membuang sisi-sisi itu maka menjadi 2 komponen. Berikutnya adalah graf berbobot di mana setiap sisinya mempunyai bobot ya, contoh berikut. Kemudian ada beberapa graf khusus, yaitu yang pertama graf lengkap, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kali n kurang 1 kemudian dibagi 2. Oke, contohnya berikut ya. Di sini ada satu simpul ya tidak mempunyai sisi ya. Oke, banyaknya sisi. Jadi kalau n-nya 1, kalau n-nya 1 jadi simpulnya 1, ini kan 1 kali 1 kurang 0 dibagi 2, jadi kan 0 ya, jadi tidak mempunyai sisi. Contoh yang lain misalkan K2, di sini ada 2 simpul, jadi 2 kali 1 kemudian bagi 2, yaitu 1 sisi ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada graf lingkaran ya. Berikutnya, graf lingkaran ini merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan Cn. Jadi kalau kita perhatikan semua simpul ini derajatnya adalah 2 ya. Jadi ini 2, ini 2 aja. Jadi bisa dibentuk seperti lingkaran seperti ini. Berikutnya adalah graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Contoh berikut. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Contoh graf teratur berikut yang mempunyai derajat 3 ya untuk semua simpul. Nah, jadi jumlah sisi pada graf teratur adalah NR dibagi 2. Contoh misalnya ini N-nya ada 4. Sedangkan R-nya ada 3 gitu ya. N-nya 4 ya, 1, 2, 3, 4, kemudian R-nya derajatnya ada 3 ya untuk masing-masingnya. Jadi kan N-nya 4 kali 3 kan 12 ya, 12 bagi 2 12
bagi R nya 3 ya ini ya, R nya 3 nih ya, jadi kan 4 kali 3 ya kan 12 bagi 2 6 1, jadi banyaknya sisi ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, betul ya. Berikutnya, nah, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang punya 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 4. Jadi tiap simpul berderajat sama, kita katakan sebagai graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R adalah E, sama dengan NR dibagi 2 gitu ya. Jadi N sama dengan 2E dibagi 2, yaitu 2 kali 16 dibagi 2 yaitu 32 per R. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat maksimum adalah 32 dibagi 4 yaitu 8 ya. Untuk R yang lain, misalkan R lebih dari 4 dan R merupakan pembagi dan bulat dari 32, untuk R 8, maka N-nya sama dengan 4. Ini tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin membuat graf sederhana. Kemudian kalau R-nya 16, maka N-nya 2, ini juga tidak mungkin, seperti itu. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8. Oke, berikutnya adalah graf bipartit ya. Graf bipartit. Graf bipartit. Tadi ya, ini ya, graf bipartit ya. Nah, jadi graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, yaitu V1 dan V2 seperti ini ya. Katakan sebagai graf bipartit. Oke, graf G ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 dan V2. Contoh seperti ini ya. Ini kita bagi bagian atas dan bawah. Untuk biologi bintang ini juga ada bagian dalam dan bagian luar, seperti itu. Berikutnya adalah representasi graf, matriks ketetanggaan yang pertama. Jadi kita bisa buat matriks A, misalkan, di mana elemen-elemennya adalah A, I, J. Jadi dia bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga dan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Kemudian derajat tiap simpul I ya, untuk graf yang tak berarah maka DVI sama dengan sigma AIJ. Sedangkan untuk graf berarah di sini kita bagi 2, ada derajat masuk dan derajat keluar. Kalau derajat masuk ini merupakan jumlah nilai pada kolom C, yaitu sigma AIJ. I-nya 1 sampai N, sedangkan derajat keluar itu jumlah nilai pada baris I, yaitu sigma AIJ. C-nya 1 sampai N. Oke, ini contoh seperti ini. Misalkan ya, graf yang pertama ini misalkan, jadi merupakan kalau dibuat matriks ketetanggaan, maka matriksnya berukuran 4 kali 4 sesuai banyaknya simpul. Nah, kalau 1 misalkan terhubung dengan 2, nah berarti di sini 1, 2 bernilai 1, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang graf berarah ya, seperti ini ya, konsepnya sama. Jadi 1 ya ke 2, nah jadi ini 1 ke 2 seperti itu ya. 2 ke 1, 2 ke 1, kemudian 2 ke 3, nah jadi ini 1 gitu ya. Oke, kemudian untuk graf ganda ya, di sini ada gelang gitu ya, atau ini ya, graf semu ya yang ada gelangnya. Maka kalau untuk yang graf ganda seperti ini, dimana misalnya simpul 1 dihubungkan ke 3, di sini ada 2 sisi, nah berarti 1 ke 3 di sini kita tuliskan 2, seperti itu. Oke, ini contoh yang lain ya. Jadi kalau tidak terhubung langsung, kita bisa tuliskan tak terhingga gitu ya.
Ini untuk graf berbobot ya. Nah, kemudian matriks persisian ini matriksnya berukuran IC gitu ya. Jadi banyaknya baris itu I, banyaknya kolom ini C gitu ya. Ada 5, berarti 5 kolom 4 baris ya. Dimana baris di sini menunjukkan simpul-simpulnya, sedangkan kolom-kolomnya ini sisi yang bersisian dengan simpul ya, seperti itu. Berikutnya senilai ketetanggaan. Jadi kita bisa buat tabel ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada kolom simpul dan kolom simpul tetangga. Jadi kita lihat misalnya simpul 1. Nah, dia kan bertetangga dengan 2 dan 3. Jadi kita tuliskan di sini 2 dan 3. 2 bertetangga dengan 1, 3 dan 4. Seperti itu dan seterusnya. Berikutnya adalah graf isomorfik. Ketahui matriks ketanggaan atau adjacency matriks dari sebuah graf tidak berarah. Ya. Kemudian di sini diminta gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Jadi diketahui matriksnya ini. Kemudian dari matriks ini kita buat grafnya. Di sini kita bisa buat graf sembarang ya, posisi atau letak simpul-simpulnya itu bebas gitu ya. Sehingga terlihat secara geometri bentuknya berbeda gitu. Tapi dua graf itu merupakan graf yang sama atau dikatakan isomorfik ya. Jadi 2 graf tersebut dikatakan isomorfik karena matriks ketetanggaannya sama ya. 2 buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. 2 buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, demikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka E aksen ini yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. 2 buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul ya, dan sisinya saja yang berbeda. Jadi nama simpul dan nama sisi boleh berbeda ya. Oke, ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Oke, berikut contoh G1 isomorfik dengan G2. Nah, ya, kalau kita perhatikan banyaknya simpul sama-sama 4, banyaknya sisi sama-sama 6 gitu ya. Jadi dia kalau dibuat matriks ketetanggaan tentunya sama matriksnya. Tetapi G1 serta G2 ini tidak isomorfik dengan G3. Karena G3 di sini hanya mempunyai 4 sisi. Walaupun banyaknya simpul sama-sama 4. Oke, berikut contoh lain yaitu graf A dan B ini graf yang isomorfik ya. Kalau kita perhatikan di sini nama simpulnya beda, tapi matriks ketetanggaannya sama. Oke, berikut juga 2 buah graf yang isomorfik, yang A ini, sedangkan yang bagian bawah ini juga ada 3 buah graf yang isomorfik. Nah, dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa 2 buah graf isomorfik mempunyai ketiga syarat berikut, yaitu yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, kemudian jumlah sisi yang sama, serta mempunyai jumlah simpul yang sama yang berderajat tertentu. Nah, namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Nah, contoh yang berikut, gitu ya. Nah, di sini ada latihan, ya. Silakan nanti dicoba ya. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Jadi ini soal pertama, ini soal yang kedua. Kemudian selanjutnya gambarkan 2 buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Oke, baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat, selamat pagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.